Lingkungan bersih adalah cerminan dari sikap dan tindakan kita dalam menjaga kelestarian alam. Lingkungan yang bersih juga adalah investasi bagi masa depan kita. Salah satu wujudnya adalah dengan mendaur ulang sampah. Daur ulang adalah proses untuk mengembalikan limbah-limbah yang sudah tidak digunakan menjadi berguna kembali, baik organik, anorganik, ataupun B3. Nah, salah satu caranya adalah dengan ekoprint, yang merupakan salah satu teknik daur ulang sampah organik menjadi pundi-pundi uang. Contohnya seperti sampah daur-daunan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Warna dari daun-daunan bunga itu bisa dijadikan hiasan pada tas. Hai para pecinta alam dan pecinta seni, selamat datang di Edukesta. Edukasi podcastnya Blasta, podcast yang mengajarkan kamu untuk hidup lebih berkelanjutan. Wah Jo, kayaknya hari ini kita semangat banget gak sih? Iya, tapi sebelum itu perkenalan diri dulu gak sih? Oke, namanya siapa nih? Perkenalkan, aku Siti Smetoharim dari kelas 10 2. Ayo kamu sendiri. Dan aku Kumairwati Putri dari kelas 10 2 juga. Oke, kira-kira hari ini kita mau bahas apa sama narasumber teman kita yang bakal Kemudian kita langsung panggil aja gak sih narasumbernya biar kita langsung ngebahas. Lama lagi ya, kita langsung aja sambut narasumber kita. Yeay! Halo. Halo, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gitu. Kita kan bikin baru syuting podcastnya nih habis pulang sekolah, capek nggak sih? Atau Iya. perasaan kalian gimana nih? Pasti dia bisa deg-degan juga banyak. Iya deg-degan Deg-degan sumpah. banget. Ya beruntung juga sih bisa dipanggil buat Iya. podcast buat menyebar informasi juga ke kalian. Kalian sendiri gimana kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah baik. baik juga. Oke, kalian kayaknya harus perkenalan diri dulu nggak sih? Oh iya, perkenalan dong. Biar tahu nih siapa Jadi aja ya. bakal Iya. datang. Halo semua, aku Salman Rafika dari kelas 10. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mustafa dari kelas 10-7. Kayaknya mereka berdua udah paham banget gak sih soal ekoprint? Kayak kita harus nanya juga. Kan kalian Banyak nih, gitu. iya, kan kalian nih bahasnya di sekolah tuh bahas apa sih? Temanya apa yang kalian dapat temanya? Tema yang aku dapat semuanya sebenarnya sama ya, Iya. hidup berkelanjutan, tapi kita dapatnya di sini ekoprint. Ekoprint itu apa? Kalau ekoprint itu dia tuh dari kalau diambil dari kosakata ya, itu tuh ada dua arti. Kalau eko ini artinya adalah sampah, sedangkan print itu artinya mencetak. Jadi kalau ditanya ekoprint itu apa, itu kita jawabannya mencetak ulang sampah, jadi barang yang bermanfaat. Itu mencetak ulang di Di medianya itu bisa kayak muk, bisa kain, gitu. Kalian bikinnya per kelompok atau per orang? Kita dibikin 3 kelompok. Dari ada kelompok yang bikin dari tote bag, kaos sama mug. Beda-beda ya caranya. Itu berarti tekniknya juga beda-beda dong. Oh iya. Apa aja tuh tekniknya? Tekniknya yang kita pelajari ada 3, steaming, pounding, sama apa? Fermentasi. Fermentasi. Kalau khusus buat aku sendiri, aku milih 2 teknik nih. 2 teknik steaming sama teknik pounding. Teknik pounding itu yang diketuk pakai palu. Palunya jangan palu besi ya. Oh, berarti apa tuh? kalau pakai palu besi gimana? Hancur. Bisa nggak sih kalau Kayunya pakai tangan? hancur. Hancur. Daunnya hancur. Berarti pakai palu kayu. Iya. Bentuknya juga jangan yang jangan itu, tapi Barbar banget. pakai perasaan. Jangan sampai Iya. daunnya hancur malah nggak berbentuk. Soalnya kan daun tuh ada tulang daunnya ya, yang Iya. kan tau gak sih yang Oh, iya. panjang tuh. Nah itu kalau diketuk terlalu keras, Iya. itu nanti patah. Tapi itu kan katanya diketuk gitu. Itu tuh kita tuh ngetuknya tuh ngikutin batang-batangnya itu atau ketuk bebas. Aku ngikutin. Oh jadi biar itu ya. Cetak itu lebih itu ya? cetak. Biasanya kalau pakai teknik pounding pakai tangan bisa nggak sih? Atau pakai apa gitu? Itu pakai palu. Kalau pakai tangan dia nggak terlalu itu dapat tekanannya biar. Kan di palu itu biar ada pigmen yang keluar, airnya keluar. Kalau pakai tangan lembut juga nggak sih? Iya, benar. Iya sih. Berarti nyetak ke tangan malah nanti jadinya. Terus kalau misalnya daun kering bisa nggak sih daun kering? Sebenarnya sih bisa, cuman karena kandungan air dalam daun kering itu dikit, kita agak susah buat ngeluarin pigmen itu. Pigmen Serat-seratnya kan udah itu ya. Iya. Iya. Sering. Terus juga Warna yang dihasilkan itu tergantung dari daunnya ya. Iya, tergantung. Kalau misalnya daunnya warnanya orange nih, warna yang dihasilkan juga orange gitu. Oh iya itu, tapi ada juga tadi soal aku baru praktek, itu tuh daun base daunnya tuh ungu, tapi pas diketuk itu jadinya hijau. Iya, daun jati juga gitu. Oh. Iya, biasanya hijau pas lagi diketuk warnanya coklat Iya, kemerahan. coklat kemerahan. Oh jadi nggak tergantung dari Iya. iya. Oh
beda itu beda daun beda warna ya. Iya, beda daun beda warna. Jadi kalau kalian mau pakai nih, kalian cari tahu dulu daun yang kalian pakai tuh beneran ngasih warna yang kalian mau atau enggak. Terus juga daunnya tuh nggak semua daun bisa. Kalau Iya, benar. iya, ada daun yang tipis banget. Itu kalau diketuk tuh pigmen dari warnanya tuh nggak keluar. Itu tuh contohnya daun apa tuh? Yang kalau itu tuh daun yang apa ya, tipis banget tuh. Misalnya rumput deh, rumput. Ah iya, rumput tuh kan tipis banget ya. Jadi kayak rumput kan istilahnya daun juga lah. Jadi kalau diketuk ya nggak bakal keluar warnanya Daunnya gitu. hancur. Iya, daunnya doang yang hancur sama ngotorin kainnya. Jadi nggak berguna ya. Terus Iya. daun yang biasa digunakan itu kayak gimana tuh? Daun jenis apa? Daun jati ya. Kalau aku sendiri sih banyak ya, aku bikin Iya. percobaannya daun jati, daun mangga, daun sirih, pandan, ya banyak deh. Jadi motifnya jadi kayak motif batik gitu nggak sih? Iya, Berarti bisa pakai bunga nggak kira-kira tuh? Bisa. Bisa. Bunga juga bisa ngasihin warna, karena warnanya tuh bagus-bagus sekali bunga tuh biasanya. Kalau kemarin aku makainya bunga tulung, warnanya warna indigo ungu. Oh iya, sama tuh aku juga kayak bunga tuh. Kalian temanya sama tapi produknya sama atau beda? Kalau aku kaos, kamu? Aku kaos juga. Oh kalau sama, tapi mungkin dari tekniknya yang beda ya. Tekniknya apa? Iya, soalnya Iya. tadi dia bilang dia pakai 2 teknik kan. Kamu pakai teknik apa aja tuh? Aku pakai teknik steaming sama poni. Oh, kalau aku pakai pounding doang. Kalau steaming kan direbus, Iya. dikukus gitu. Terus kalau aku tuh cuman literally dipukul doang, habis itu dijemur. Tapi sebelum itu kita rendam pakai air tawas dulu. Itu direndam pakai air tawas tuh berapa lama? Kalau direndam pakai air tawas itu kita 2 kali. Sebelumnya itu sebelumnya kita awal banget ya kita beli kaos, terus kita cuci dulu pakai deterjen. Soalnya buat ngilangin mala. Malah tuh Mala tuh, iya mala. Malam itu lilin nggak bisa Iya di dalam lilin. kain. Jadi kak kalau baju baru tuh ada lilinnya. Aku sempat dikasih tahu sama Bu Yesya kalau bedain bahan yang ada malamnya sama enggak itu kalian bisa coba jilat bahannya. jilat Iya, dijilat beneran dijilat kayak gitu. Kalau asin itu kayaknya ada lilinnya. Kalau enggak berarti itu nggak ada Jadi lilinnya. kamu sebelum itu jilat dulu bajunya. Enggak, kalau di situ kan bisa dicari, di searching aja di Shopee. Bukan Kayak gitu ya, baju bukan tanpa dijilat, ini. diputar Iya. celup itu bukan ya? Iya. Tapi biasanya Tapi biasanya kalau ada yang malam itu di kaku. Iya, betul. Oh, bahannya kaku. Kaku gitu. Bisa bahan bajunya itu pakai apa? Itu biasanya kayak baju kemeja yang baru dipakai gitu nggak sih? Nah, iya Iya, itu. itu Nah, iya. Oh. Kayak yang bener-bener kaku banget gitu loh. Oh, yang kaku banget sampai Iya. kebentuk itu Iya. garis-garis lekukannya. Itu biasanya tuh pakai bahan apa sih? Kalau saya pakai bahan katun. Kamu pakai katun tuh? Katun bambu juga. Berarti harus bahan yang berbahan katun gitu ya? Iya, biar bisa biar nyerap nyerap. warna itu juga. Gampang nyerap. Nih, aku mau nanya juga nih. Tadi kan kamu nyebutin proses fermentasi juga. Itu prosesnya tuh kayak gimana tuh? Kalau proses fermentasi, kalian rendam dulu airnya, rendam dulu daunnya sampai dia jadi lembek atau baru nanti dicetak. Itu tetap dipukul-pukul. Soalnya kita kan tahu fermentasi itu kayak makanan fermentasi. Iya, Pak. Iya kan ya? Iya. Yogurt. Kan habis itu dimakan. Karena ini fermentasinya beda arti. Terus kalau misalnya baju nih, berarti bisa dijual ya kan? Oh, Kalau bisa. dijual, kira-kira baju dari kalian bikinnya tuh harus jauh lebih mahal atau malah murah? Oh, mahal dong. Mahal dong. Oh, capek tuh Kerjanya betul-betul. juga kan susah. Apalagi iya, prosesnya Motifnya pasti lama. prosesnya lama, motifnya Iya. juga kan beda-beda, nggak beda dari lain Iya, dah, betul. gak bakal ada yang sama. Itu kan karya seni ya, masa iya ada yang nggak menghargain? Iya. Pastinya dari sebanyak yang orang pasti bakal ada ya Iya. yang Budgetnya berapa tuh? Aku sendiri budgetnya 110. Wah, gede banget ya. Iya. Iya. Berapa tuh budgetnya? Kalau aku budgetnya 80. 80.000 itu udah sama kaos atau? Udah. Udah sama cukanya tuh 1 liter aku beli. Itu per orang ya. Cukanya itu udah apa? Cukanya itu buat ngerendam juga. Ya, dicampur sama ya tawas. betul. Itu jadi 80.000 tuh per orang. Enggak, 80.000 tuh karena kan kita kelompok. Jadi kita patungan. Oh. Jadi nggak berarti. Jadi satu kelompok 80.000 gitu semuanya. Jadi kalau kamu Iya. juga Iya sama, satu kelompok 110. oh gitu. Kenapa bisa beda nih budgetnya? Karena mungkin itunya ya. Bahan kaos
kaosnya. Oh, Kita belinya 2 kaos. Oh, Itu yang kaos. bikin mahal. kenapa beli 2 kaos? Karena kita bikin 2 teknik. Iya, Biar tadi kita bisa kan lihat jelasin. lebih Oh, bagus iya, pakai iya. teknik yang mana gitu. Kalau emang mau dijual tuh kira-kira Mau dihargain berapa gitu. Waduh, kalau dijual Kali aja gitu Ya. mau buka usaha ekoprint, baju ekoprint. capek banget itu bikin. Itu mungkin kita lihat pasar dulu ya, tapi kalau dilihat dari sekarang mungkin dijual di sekolah buat anak siswa-siswi kita yang mungkin 100.000 atau 150.000. Oh iya, bahas soal P5 kemarin ya kan. Kita anak kakak kita kan ada yang bikin P5 ekoprint juga kan ya. Terus katanya dia bikin move gitu, tapi tekniknya ekoprint. Jadi pakai move ada corak daun-daunnya. Itu tuh diperjualbelikan. Mungkin kalian bisa diperjualbelikan juga gitu, atau emang buat kelas sendiri gitu. Niatnya sih kalau kita bisa buat banyak, kita bisa jual beli. Oh ya kan mereka pakai muk. Itu kalian tahu gak sih teknik apa Iya. yang digunain tuh buat ngebuat muk itu tuh? Kalau tahu aku dia pakai steaming. Ya, jadi dikukus. Maksudnya tuh sekalian barang muknya itu. Iya, sekalian. Jadi kalau kalian mau pakai mug nih, bukan gelas. Nah, gelasnya juga kalian harus tahu kalau gelas yang mau dipakai buat ekoprint itu yang sebelum di coating. Oh, Ya, jadi kalian ada tahu nggak? lapisannya gitu. Iya, jadi yang belum ada lapisan kalau ini ya, kalau gelas yang udah ada lapisannya itu nggak bakalan nempel. Kenapa? Karena Karena licin. licin ya? Iya, mengkilat gitu. Iya. Nah, Terus gambarnya atau warnanya juga nggak bakal nempel. Iya, kalau jadi kayak licin ya kan ya. ke bawah gitu jadinya. Malah Makanya iya. ekoprint tuh harus kasar bahannya. Oh harus kasar baru bisa nempel. Ini yang menarik perhatian kalian nih tentang ekoprint ini tuh. Yang pasti karena dia ramah lingkungan ya, Iya, betul. tidak berbahaya, terus juga bisa punya nilai jual tinggi. Biar jadi kreativitas anak-anak zaman sekarang. Iya sih. Berarti ini daun-daunnya kan beda-beda. Maksudnya kayak harus apa sih? Yang sana Apa namanya daun-daunnya tuh harus khusus atau gimana gitu? Oh iya, khusus. Terus kalian daun-daunnya dari sekolah tuh, kan banyak tuh ya? Aku bawa dari Sampah-sampah. rumah. Dari rumah? Iya, bawa dari rumah. Jadi kita tentuin dulu nih di sekolah mau bawa daun apa. Jadi kita tuh pakai daunnya yang ada di sekitar lingkungan kita aja. Jadi kalau misalkan di sekitar lingkungan kita nih ada daun singkong. Daun singkong kan cukup bagus Iya, ya. bagus tuh Iya, bentuknya, benar. bentuknya. Jadi ya daripada nggak kepake kan, mendingan kita pakai aja gitu. Terus ada juga yang punya di sekitar rumahnya tuh ada yang punya pohon bunga telang yang kadang tuh nggak kepake, nggak entah dipakai buat apa atau tumbuh liar. Daripada dibiarin gitu aja, mendingan kita bikin kreasiin aja gitu. ya sih bener sih Iya. daripada dibuang kan. Kan ada juga yang sampah-sampah daun-daun tuh malah dibakar gitu. Nah, iya. Iya itu Itu. malah menyebabkan polusi udara. Iya, Betul. itu daun-daunnya oke lagi dijadiin olahan sampah, malah jadi kerajinan kita gitu kan. Daun juga bisa jadi pupuk kan. Iya, Iya, betul. pupuk kompos gitu. Kalau dari pupuk kompos kalian tahu nggak cara olahannya gimana tuh? Kalau pupuk kompos tuh setahu aku daunnya tuh dihancurin ya. Ada dua sih yang aku Iya. tahu, ada yang fermentasi, ada juga yang langsung dikubur. Lebih gampangnya mendingan langsung dikubur nggak sih daripada dibakar. Ah, iya betul. Malah ngebuat bau udah gitu jadi pengap banget. Kalau di tanam biasanya aku tahunya dia pupuk karena dia bisa dimakan sama mikroorganisme yang nanti jadi pupuk buat tanaman. Kalau yang buat di fermentasi, nah itu jadi pupuk cair. Menurut kalian nih, pupuk dari bahan-bahan ekoprint kalian ke sampah organik sama pupuk dari kotoran hewan gitu lebih baik bagusan dari sampah ekoprint atau dari kotoran hewan? Kira-kira gimana menurut kalian aja sih? Kalau menurut aku bagusan dari ini sih, dari kotoran hewan. Ya. Kenapa tuh? Soalnya ya kalau kotoran hewan tuh kalau dibiarin gitu aja tuh bakal risih nggak sih? Nah beda sama daun. Kalau daun kan nggak berbau kan. Jadi kalau emang banyak daun yang bertebaran itu masih bisa disingkirin. Tapi kalau kotoran hewan itu udah bau, udah bikin apa ya, banyak Kita banget. seringnya lebih ke kotoran hewan nggak sih? Iya. Pupuknya Iya. Nih kan habis selesai pakai daun itu tuh kalian tuh mau diapain tuh? Dibuang aja kah? atau sama aja dong ya kalau kayak gitu. Iya, kalau dibuang Nah sama gitu aja. gimana tuh apa namanya solusinya? Iya kan pasti banyak tuh ya bekas daun-daun itu tuh. Kalau kelas aku sendiri sih dikubur
dijemur ya, ditanam gitu. Oh, Karena kan udah digeprek ya, dia jadi tipis banget udah gitu. lebat juga kan ya. Dewa kayak gitu. Iya Lumayan. Tapi jangan buang sampah sembarangan ya kan. Itu sama aja bohong. Ini dimakan ya ini. Oh iya. Silakan yang Asik. aus ya. Sama, gengsi Jangan ya. jangan kamu kaku ya Mak. Kita enjoy aja ya guys. Minum. Minum ya. Minum. Ini dimakan juga nggak apa-apa. Kalau kita mau masih mau juga Lanjut tuh. lanjut. Oh iya, kita juga mau ngasih pertanyaan tapi dari warga-warga Melasa nih. Oke, ini ada pertanyaan dari kelas 1. Namanya Hosana ya. Ini nama samaran. Samaran nih guys. Dia tidak mau namanya. Dia nanya gini, kalau bunga bisa nggak sih dijadiin ekoprint? Tadi yang Gimana deh? Oh, udah jelasin nih sama-sama. Bisa jelasin lagi ya? Jelasin lagi sama dia. nonton ya, nonton harus nonton. Ekoprint sendiri kan mencetak dengan bahan yang ramah lingkungan, Iya. sampah juga kan. Yang penting organik. Misalnya kan ranting, daun, bunga. Nah bunga ini termasuk kan. Yang penting itu ada pigmen Pigmen. warnanya, dan dia punya kandungan air yang cukup untuk transfer dari bunga itu ke kain. Gitu. Berarti kalau bulunya warna putih nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh iya, Karena iya. warnanya juga Ya, karena biasa main putih. Ya, bisa gitu Iya. dari Transparan yang dulu. baju warnanya. Iya, Terus dia nanya lagi nih, Oh ada dua. cara misahin sampah organik sama anorganik. Nah, Oh itu ini sih kalau sampah organik tuh sampah yang berasal dari Alam. lingkungan hidup ya, dari alam. organik itu kan sampah alam. Iya Kalau anorganik betul. itu apa? Kalau anorganik tuh sampah yang dari Ini ya, manusia, kayak tapi gini. bukan B3. nih Ya sampah Kalau plastik B3 kayak itu gini. biasanya elektronik ya sih? Iya, Oh, B3 itu itu- berbahaya, beracun. kalau yang B3 itu biasanya Bahan tuh kayak kimia. dari besi-besi gitu, Ya kaca, besi. bekas sampai rusak gitu, Plastik buang termasuk sembarangan. Nah, Plastik kalau plastik termasuk masuknya ke anorganik. anorganik. Pokoknya organik itu yang gampang diolah sama alam. Oh gitu. Oke, Osana udah dijawab nih. Tuh, Osana udah dijawab. Harus Osana. harus ditonton berarti ya. Kalau sana harus nonton, kalau nggak nonton, Sayang banget. Oke, pertanyaan kedua dari Kak Reva 12G2. kenal loh. Halo Kak Reva. Dan nanya ini, bikin ekoprint bisa pakai semua jenis atau enggak? Jenisnya Jenis apa nih? Jenisnya tuh kayak apa ya? Jenis-jenis daunnya mungkin nggak sih? Iya. Atau jenis kayu mungkin. iya gitu. Oh ya kalau pakai kayu itu gimana? Iya jenis. Emang bisa ya? Tadi kan ranting. Kalau bikin kayak gimana aja? Mungkin maksudnya Kak Repa nih jenis ini kali ya daun. Iya, jenis daunnya kayaknya ya. Jenis dia Ya kalau jenisnya tadi udah jelasin tapi jelasin ulang aja nggak apa-apa. Jelasin ulang. Ya jadi Ini untuk Kak Reva ya spesial. Kak Repa aku izin jawab ya pertanyaannya. Jadi enggak semua daun tuh bisa Kak Repa. Jadi kita harus sesuai dulu daunnya ini punya pigmen warnanya enggak. Jadi kalau ada daun yang pigmen warnanya itu sedikit, jadi apabila kita jadiin ekoprint itu warnanya enggak terlalu keluar. Sedangkan di ekoprint ini kita ngecetak warnanya. Jadi warna tuh penting banget gitu. Jadi kalau ditanya bisa semua jenis itu jawabannya enggak. Kita harus sesuaiin dulu menuhin kriterianya atau enggak. Jadi itu Kak Repa. Seleksi juga. Ya betul tuh. Paham. Paham. Kak Reva pasti paham udah nonton ini. Soalnya kita udah ngulang-ngulang kali nih. Iya, Nggak boleh ya. diulang-ulang. Pertanyaan ketiga dari Alfatah 11A. Oh, kirain dulu saya nggak langsung. Enggak dong. Takut banget deh. Saya tegang banget ini mau beli saya. Sakit ya, Kan gitu baik. Pertanyaannya, proses pembuatan ekoprint kira-kira berapa lama? Oh ya, pertanyaan bagus. Jauh nih jawabnya. Apalagi tadi kan ada proses Iya. dikukus lah segala Iya, macam. tekniknya Ya. beda nih. Kalau bisa kalian berdua nggak apa-apa kan, Oh, iya, beda apa-apa. kelas pasti beda proses tuh. Beda, dari aku dulu ya atau kamu? Dari aku dulu. Kalau dari aku tuh butuh waktu lama gitu. Jadi pertama kita harus cuci dulu bajunya tuh pakai deterjen selama 15 menit. Habis 15 menit kita jemur ya tuh. Tapi jemurnya tuh nggak boleh kena sinar matahari. Kok kenapa nggak boleh? Karena itu Kan bisa biasanya kalau sinar matahari nggak cepet kering. ya, karena itu bisa ngerusak seratnya. Oh. Ya, jadi jemurnya kita di dalam ruangan. ya, harus yang juga- ini. ya kalau kalian ngelihat di kelas-kelas itu tuh ada jemuran. Oh, Nah, iya.
Jangan jemuran itu buat ngejemur kain-kainnya. Kamu bikin jemuran juga nggak? Bikin. Iya sih, karena banyak banget yang bikin jemuran. Nah terus abis kayak gitu udah kering nih. Udah kering kita rendam lagi pakai tawas dan campuran cuka. Itu selama 2 jam. Itu gunanya untuk Gunanya itu untuk kita ngebuka serat-seratnya. Jadi apabila kita pukul, warnanya itu masuk nyerap gitu. Ya. Pasti deg-degan banget sih kalau misalnya, aduh takut gagal nih. Oh takut iya, gagal nih. betul. kalau Tadi- udah diketok-ketok Iya. kan ternyata warnanya nggak Warnanya keluar. Nah, itu tuh sering terjadi apabila kita ketok-ketok ada warna yang nggak rata, yang belum kepukul. Jadi kan kayak nih, Nyesek banget. Iya, itu nyesek banget. Nyesek gitu. Soalnya gimana ya? Daunnya udah robek, terus kita ini lagi nggak bisa gimana? Iya, malah dia Ya. hasilnya berantakan. Jadi kalian kalau mau bikin, make sure itu semua udah rata. Udah benar-benar kepukul Ya semua. betul. Ya, tapi pukulnya jangan kenceng-kenceng banget. Pakai Kayak- palunya juga palu kayu tuh yang kayak Sal bilang gitu. Jadi 2 jam gitu ya. Ya 2 jam, tapi sebelum itu belum selesai. Selesai. Iya, abis Nanti diketuk, prosesnya lama. dijemur, habis dijemur kita cuci lagi, pakai air tawas lagi, supaya warna itu lebih kuat. Apabila kita cuci nanti pakaian biasa, nih kita kan udah pakai bajunya. Iya. Terus kalau kita cuci, takutnya tuh warnanya Iya, luntur. benar. Kayak dari tadi juga kan kita iya. juga. Oleh karena itu, pas udah diketuk, kita jemur, kita rendam lagi pakai air tawas. Tuh. Karena kita nggak mungkin juga sih nggak nyuci baju ya. Iya. Itu kan udah kamu jelasin gitu tuh kira-kira berapa lama tuh proses itu? Lebih dari 4 Lebih. jam ada nggak sih? Enggak lebih. Kalau sama pukul-pukulnya ada lebih dari 4 jam. Oh berarti proses itu bisa seharian ya? Iya, kemarin Capek banget. capek banget. Makanya ini Iya, ekoprin ngejemurnya itu juga. adalah kerajinan Kajian yang wow. Iya, betul. apalagi soalnya anak kayak kita kan mager nggak sih? Ah iya Genji, biasanya rebahan mulu. Oke. Ya terus sama ini gimana nih Ya, sama prosesnya? coba jelasin dong. Aku kan bikin 2 ya. Iya. Masing-masing sih 1 hari. Oh, satu teknik 1 hari itu. Iya, tapi kita dipadatin barengan gitu. Kalau buat steaming sendiri agak ribet sih ya. Karena itu aku juga belum berhasil ya kalau mau jujur. Karena susah ngegulungnya, harus benar-benar kencang biar dia kegencet, biar Iya. keluar kan backman-nya itu. Udah gitu dikukus 2 jam. Oh 2 jam. Habis itu dikukus di nunggu dingin, habis itu di itu lagi tuh sama tawas. Baru jemur. 2 jam kayaknya kita keburu tidur kan. Iya. Lama Daripada kita di banget. kelas nggak sih? Ah. Nggak usah. Jangan. Enggak, itu tuh kan kamu bilang digulung kan? Iya. Itu tuh diketok dulu ya baru digulung, habis itu di steam. Atau secara Iya, atau secara sama daunnya. Kalau digulung gitu. Di daunnya dulu diketuk-ketukin, habis itu di plastik depan belakang baru kita gulung pakai selang. Oh salah. Pakai selang bukan pakai tali gitu. Diselangin dulu biar dia ngebulet. Tapi kalau pakai tali mah ini nggak sih loyo. Iya itu kita hati-hati banget sama yang gulung. Nanti gulung daunnya patah Iya. kak, atau dia kurang kencang kak. Oh, berarti tuh daunnya tuh nggak diambil dulu gitu. Udah diambil langsung digulung. Berarti masih diketuk kan? Diketuk dulu. Diketuk dulu. Tapi daunnya nggak diambil, digulung. Digulung. Habis itu baru di steam. Ribet Kalau daunnya banget. tiba-tiba di dalam gimana? Oh, iya. Begitu prosesnya lama, ya kan. Kita harus sabar-sabar sih kalau bikin Ya, betul. Sabar. Sabarnya tingkat. Kenapa tuh? Oke, dari jawab. Tapi ada satu lagi nih kayaknya. Pertanyaan dari siapa itu? Kayak kita Masih langsung aja. masih dari Alfanta. Masih dari Oh, Alfanta. Sabar. Iya. Deg-degan banget. Nilai seni dari ekoprim itu apa sih? Enggak seninya sendiri kan apa ya? Seni cetak. Ya, seni cetak. Kalau kalian tahu batik gak? Batik itu sama seni cetak, tapi cetakan menggunakan canting. Ya, terus kalian tahu sablon? Oh, Nah, itu juga sablon, seni cetak. ya sablon juga seni cetak, tapi dia pakai alat kan. Sedangkan kalau ekoprim ini kita pakai bahan alami, terus kita pakai alat namanya palu kayu. Kayu kan juga alami kan? Iya. Nah, Kalau sablon kan juga dia tuh pakai cat ya. Iya, pakai cat, pakai tinta. nggak benar-benar ini ya. Jadi Iya, betul. kalau ekoprim kan benar alami gitu, semuanya digunakan dari bahan yang alami. Karena kan ada yang bilang gitu, batik ekoprim, batiknya di mana gitu kan. Mungkin Iya. dia belum tahu batik itu kan motif dekoratif yang motif dekoratif itu berulang-ulang. Nah itu dia. Iya, kalau batik ekoprim kan semua jenis bahan beda-beda ya. Iya. Bagus banget sih kalau jadi batik. Nah itu dia yang Iya. bikin Soalnya beda. kan motif-motifnya beda-beda. Iya, betul. Dia Coba kalau ada yang punya kalau dia Ah, motif begini, Iya. gitu. Nggak bisa di copy paste.
Jadi dia punya nilai tersendiri. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih? Dari siapa nih? Ah, Bu Yosef Ini nggak sih? pertanyaan gampang banget. Sebenarnya kalian pasti bisa jawab sih nih. Penting gak sih koprin buat anak-anak muda Gen Z zaman sekarang? Penting gak nih? Oh, Penting banget. coba. Oh, penting banget. Pentingnya Sama sih aku apa? pendapatnya. Pentingnya itu gara-gara dia tuh bisa bikin mengurangi sampah organik yang pertama. Yang kedua itu kan bisa ada nilai jual. Itu bagus banget buat anak-anak yang pengen mulai bisnis. Ya benar. Yang ketiga kreativitas pasti. Anak-anak Gen Z kan kadang-kadang cuma rebahan aja gitu di Iya, main game. game. Betul. Iya, apalagi kan pasti Dikit-dikit rebahan. pasti Iya, kalau iya. yang rebahan itu pasti mereka juga kayak pengen gitu ngapain yang Tapi nggak tahu mau ngapain. Iya, bener. Sama banget nih kayak kan aku. pasti kan juga mereka pengen ngelakuin hal yang begini cuma pengen juga ngasilin duit gak sih? Iya. Betul. Rebahan tapi mau ngasilin duit gimana? Main ini. Oke. Siap. Iya. Pertanyaannya dari kelas apa? Kelas yang udah kita jawab, udah dijawab sama Mustafa dan Salma. Dari pertanyaan biasanya juga sudah dijawab. Jadi kayaknya Kayaknya kita udah seru banget gak sih ini? Udah berapa jam nih? Udah seru banget gak sih bahas kopring? Kayaknya nih sebenarnya kita masih bisa nggak sih bahas lebih lama? Cuma kan kayaknya waktunya udah lumayan. Udah seru kayaknya udah mau malam ya di rumah. Lanjut terang kayak gini guys. Oke, jadi kalian sampai di sini. Oh, ya. Terima kasih udah mau bagi ilmu, informasi gitu sebagai edukasi kita kan. Podcast kita apa? Podcast kita edukasi podcast Neblasta. Sebelum penutupan kayaknya kita ada pantun dari Jo nih. Jo. Iya siap. Silahkan Jo. Bilang cakep. Oh, iya, Siap. cakep. Batu pecah dibenturkan. Cakep. Rusak bunga di tengah taman. Cakep. Terima kasih kami haturkan untuk semua teman-teman.